Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ergonomi makro yang beranggotakan saya sendiri, Noviana Dwi M, dan teman saya, Rifaatul Jazilah, akan mempresentasikan mengenai pengaruh teknologi terhadap efektivitas kerja karyawan. Pada presentasi kami kali ini akan terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pada abstrak. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam menciptakan lingkungan yang baik, diperlukan manajemen sumber daya yang baik pula. Banyaknya informasi yang harus dikelola menimbulkan tingkat permasalahan yang kompleks yang dapat diatasi dengan sistem informasi SDM berbasis komputer, atau yang biasa disebut HARIS atau Human Resource Information System. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan dampak teknologi bagi perusahaan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 4,63% atau setara nilai skor 46,3 dari 12% pertanyaan yang diajukan menyatakan setuju bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak yang baik untuk efektivitas kerja karyawan dan memudahkan karyawan baik dari segi payroll, absensi, dan overtime. Pada jurnal kali ini akan memiliki keyword mengenai teknologi, efektivitas, HRD, sistem informasi, dan HRIS. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu, yaitu mengenai pengaruh sistem informasi sumber daya manusia, SIDDM, terhadap kinerja karyawan di PT Robani yang dilakukan terhadap 36 responden sebagai sampel dan metode SAMPLS untuk pengolahan datanya. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penggunaan aplikasi SISDM memiliki dampak untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memperhatikan prosedur dan tahapan yang ditentukan per perusahaan. Kemudian penelitian lain yang berjudul Implementation of Human Resource Information System and IT's Benefit for Organization dilakukan dengan penelitian terhadap sebanyak 80 responden dan menggunakan metode uji asumsi klasik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan SISDM terbukti memiliki dampak terhadap efisiensi waktu dan kepuasan manajerial. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanif Niki PS menyatakan bahwa manajemen sumber daya yang dilakukan di perguruan tinggi dengan aplikasi yang dilaksanakan di Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA Malang memiliki hasil lebih optimal dengan penilaian responden sebanyak 45% menilai sangat baik. Sedangkan pada penelitian yang berjudul Application of HRIS in Human Resource Management in India, a study at European Journal of Business and Management, yang dilakukan pada 544 responden dengan data primer berasal dari 18 aplikasi HARIS dan HRM menyimpulkan bahwa skor rata-rata diperoleh dari hasil ANOVA menunjukkan perusahaan jasa yang menggunakan HRIS yang canggih memiliki keunggulan yang signifikan dibanding perusahaan manufaktur yang memiliki aplikasi HRIS yang kurang canggih. Kemudian terdapat beberapa istilah yang digunakan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah sistem informasi. Sistem dalam perusahaan maupun organisasi di mana sistem ini mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial maupun penyusunan strategi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian manajemen sumber daya menurut Halti 12 dan Goodell G. James, manajemen sumber daya memiliki arti proses melakukan kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Untuk metode analisis deskriptif, menurut Sugiono, metode ini merupakan statistik yang biasa dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. HRIS, Human Resource Information System. HRIS ini secara singkat merupakan sistem yang didesain agar input datanya berhubungan dengan sumber daya manusia dan output dari sistem ini mampu memberikan data efektif sehingga dapat digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan. Kemudian untuk pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, tujuan, dan identifikasi masalah. Manusia sebagai makhluk sosial dilahirkan hidup dalam lingkup yang biasa disebut organisasi. Bagi organisasi, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki, sehingga manajemen sumber daya yang baik akan sangat diperlukan.
Banyaknya informasi yang harus dikelola terkait sumber daya manusia menimbulkan tingkat permasalahan yang semakin kompleks. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bantuan sistem informasi yang biasa disebut Human Resource Information System. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan dampak teknologi bagi perusahaan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dari situ kami menyimpulkan untuk mengidentifikasi masalah mengenai mengetahui apakah dampak dari perkembangan teknologi mempermudah atau menyulitkan manusia dalam pekerjaannya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu metodologi. Di sini kita memiliki 4 kali langkah dalam merancang metodologinya. Yang pertama itu studi pendahuluan, lalu yang kedua itu perancangan teknologi untuk aktivitas, yang ketiga itu pengumpulan data, dan yang keempat yaitu pengolahan data. Untuk studi pendahuluan ini kita menggunakan 2 studi, yaitu yang pertama studi literatur dan studi observasi. Dan studi literatur ini menggunakan 5 jurnal atau artikel sebagai titik acuan utama dalam menyelesaikan masalah yang akan kita sampaikan dalam penelitian kali ini. Lalu untuk studi observasi sendiri, kita menggunakan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 30 responden. Lalu setelah menyebar kuesioner, kita menentukan rumusan masalah dan tujuannya. Metodologi yang digunakan sendiri adalah metodologi kuantitatif. Lalu untuk langkah yang kedua itu perancangan teknologi untuk efektivitas. Di sini kita menggunakan indikator pengukuran variabel teknologi informasi yang terdiri dari hardware, software, jaringan, dan komunikasi, database, dan orang. Lalu untuk teknologi informasi ini sendiri kita simbolkan menggunakan simbol X, lalu untuk efektivitas organisasi kita gunakan simbol Y untuk melakukan penelitiannya. Lalu untuk hal-hal yang diamati dalam efektivitas organisasi yaitu adalah sistem absensi, payroll, dan overtime. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang pertama kita lakukan penyebaran kuesioner. Setelah kita menyebarkan kuesioner, kita menggunakan random sampling untuk menggunakan 30 responden. Lalu dalam kuesioner ini kita menggunakan skala Likert yaitu dari skor 1 sampai 5. Untuk skor 1 sendiri memiliki makna tidak setuju. Lalu untuk skor 2 ini memiliki makna kurang setuju. Skor 3 memiliki makna cukup setuju. Lalu skor 4 ini memiliki makna setuju dan skor 5 memiliki makna sangat setuju. Lalu yang keempat yaitu pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan ini dalam menganalisis pengetahuan teknologi yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. Lalu yang keempat yaitu hasil dalam pembahasan. Di sini setelah menyebarkan kuesioner didapatkan usia mulai dari 18 sampai 25 tahun, lalu dari usia 26 sampai 35 tahun dan usia 35 sampai 45 tahun. Untuk usia 18 sampai 25 tahun sendiri jumlah respondennya itu sekitar 58,1% dari 30 responden. Lalu untuk usia 26 sampai 35 tahun sendiri sekitar 35,5%, dan untuk usia 35 sampai 45 ini sisa dari responden 18 sampai 25 dan 26 sampai 35. Lalu untuk jenis kelaminnya sendiri, di sini dapat terlihat bahwa respon laki-laki lebih banyak dengan angka sebesar 54,8% dan responden perempuan yaitu 45,2%. Lalu untuk pertanyaannya sendiri, di sini kami menggunakan kode A, B, sampai L. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin apakah Anda setuju bila teknologi informasi sangat membantu? Sampai dengan apakah Anda setuju bahwa kemajuan teknologi harus diikuti dengan kemampuan karyawannya? Boleh next. Lalu untuk hasil kuesionernya, ini yang di atas ini adalah pertanyaannya menggunakan kode A, B, sampai L. Lalu yang di bawahnya ini adalah dari hasil dari respondennya, 30 responden. Lalu di sini ada tabel. Di sini tabelnya itu adalah T1 itu adalah pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-12. Lalu untuk TS ini sendiri memiliki makna tidak setuju. Untuk F ini sendiri adalah frekuensinya. Di sini dapat terlihat bahwa untuk
tidak setuju, ini mendapatkan total yaitu 0,47, lalu untuk kurang setuju yaitu 0,77, untuk cukup setuju ini adalah 2,83, lalu untuk setuju ini 4,63, dan sangat setuju ini memiliki angka 3,30 untuk total respondennya. Lalu dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 44,63% atau setara dengan skor 46,3% dari 12%, 46,3 dari 12%, pertanyaan yang diajukan menyatakan setuju bahwa kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang baik untuk efektivitas kerja karyawan dan memudahkan karyawan baik dari segi payroll, absensi, dan overtime. Lalu untuk kesimpulan dan saran, dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknologi ini sangat berpengaruh pada efektivitas kerja bagi karyawan, dan kemajuan teknologi ini dapat memberikan kemudahan untuk bekerja baik dari segi payroll, absensi, dan overtime. Lalu untuk saran dari penelitian ini adalah dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar sih dampak kemajuan teknologi bagi karyawan yang dilakukan. Seperti itu. Baik, saya kira dan cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.